Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya bagi Anda yang belum mengenal saya secara langsung ya. Nama saya itu Tarmudi ya, biasa dipanggil Mudi. Saya pendiri dari komunitas ayam cemani yang bernama Black Indonesia pada tahun 2016 yang lalu. Pada saat itu saya beternak ayam cemani itu di tahun 2014. Tahun 2014 saya mulai memiliki ayam cemani gitu ya. Pada waktu itu kenapa saya memilih ayam cemani? Karena saya ingin memang ayam cemani ini lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas gitu. Jadi pada waktu itu 2014 ayam cemani masih sangat santer sekali dijadikan ritual-ritual atau ayam tumbal gitu ya. Untuk syarat membangun rumah, membangun gedung, membangun jembatan ataupun untuk santet, pelet, teluh dan lain-lain. Nah, melihat fenomena yang terjadi pada waktu itu di masyarakat kita, khususnya di orang-orang Indonesia yang memperlakukan ayam cemani sedemikian rupa, saya mulai tergerak hati saya untuk mengangkat atau menepis atau membuang perlahan-lahan image dari ayam cemani yang disematkan ke ayam ini dari zaman dahulu gitu, secara turun temurun. Sebentar. Oke, jadi berangkat dari sana. Jadi saya ingin kita masyarakat Indonesia itu mulai merubah mindset, merubah pola pikir terhadap ayam cemani, bahwa ayam cemani ini bukanlah ayam seperti itu, karena ayam ya ayam, budaya atau adat istiadat itu yang menciptakan manusia, dan ayam itu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana kita mempergunakannya itu kembali lagi ke manusianya gitu. Kalau kita menggunakan ayam cemani ini untuk pelet dan anak cucu kita mengikuti turun temurun ya, maka itu akan berkembang menjadi pelet terus gitu, menjadi ayam santet terus. Tapi kalau kita berpikir ayam cemani ini adalah ayam unik, ayam yang sangat eksotis dan sangat indah dipandang, dilihat dan menarik tentunya, dan ini kita jadikan ke ayam hias seperti itu. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, tentunya anak saya atau anak Anda atau siapapun ya akan mengikuti jejak kita, dan terus menerus akhirnya lama-lama image itu tertanam di keturunan kita kelak ya, bahwa ayam cemani ini adalah ayam hias, misalnya seperti itu. Demikian juga jika kita berpikir bahwa ayam cemani ini sebagai ayam jin, ya seperti itulah ya. Kalau kita mindsetnya berpikir seperti itu ya akan selamanya ya, anak cucu kita akan ngikutin gitu. Makanya saya ingin merubah mindset itu. Tahun 2014 saya coba untuk beternak, kemudian 2016 saya bersama dengan teman-teman pecinta ayam hias Indonesia yang ada di Indonesia itu bersepakat untuk membuat satu komunitas yang bernama pada waktu itu Black Indonesia. Kemudian Black Indonesia ini berubah menjadi komunitas pertemani
Jadi bukan komunitas lagi, pertemanan itu semacam asosiasi ya, perkumpulan peternak cemaning Indonesia. Kebetulan saya juga pendirinya, dan saya juga mendapat julukan dari teman-teman itu sebagai presiden cemani gitu. Ya itu julukan dari teman-teman saya ya, bukan dari saya sendiri. Kalau saya sendiri, saya justru gelar presiden cemani itu adalah beban moral bagi saya gitu, karena saya harus tampil lebih baik gitu kan, lebih baik, dan ayam saya juga harus lebih bagus, dan pengetahuan saya juga harus lebih dalam gitu kan. Namanya presiden itu kan harus lebih menguasai gitu. Nah, itu jadi beban buat saya sendiri yang serba setengah-setengah ini gitu ya. Oke, lewat setelah kontes digelar tahun 2016 itu, oleh waktu itu kita berkolaborasi dengan Komunitas Unggas Nasional. Kita sebagai partnership atau bergerak bersama, waktu itu slogannya ya, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, kita bergerak bersama. Singkat kata, ayam cemani ini boom, dan terkenal sampai ke seluruh dunia. Meskipun dari dulu memang ayam cemani sudah terkenal ya di seluruh dunia, tapi boomingnya itu tahun 2016. Saya sambil nyalakan rokok dulu. Oke, jadi ayam cemani ini sekarang peternaknya sudah banyak sekali, penghobinya juga sudah banyak sekali dari seluruh dunia. Hampir semuanya menggandrungi atau menggilai ayam cemani ini. Sampai permintaan ekspor keluar itu sangat tinggi. Tapi sayangnya pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Pertanian, itu melarang ayam cemani untuk ekspor ke luar negeri. Jadi bukan melarang, melarang ayam cemani diekspor ke luar negeri, betina dan benihnya. Jadi yang hanya boleh dijual adalah jantannya saja gitu ya. Kenapa? Karena ayam cemani ini masuk di plasma nutfah ya, dia sudah dianggap sebagai plasma nutfah. Walaupun menurut saya kebijakan seperti ini melarang menjual bibit dan benih, betina dan telur, itu sama saja mempersulit para peternak dalam mendapat penghasilan ya, dari khususnya ya seperti saya inilah. Akibatnya apa? Karena dilarang, akibatnya ya mereka mencari jalan-jalan yang tidak resmi seperti itu ya. Gimana caranya supaya mereka dapat uang dari hasil ternakannya, kan seperti itu. Saya sendiri heran kenapa ayam cemani itu diperlakukan sedemikian rupa oleh pemerintah, tidak boleh dijual dengan bebas. Dan pertanyaannya kemudian, kalau sudah banyak di Indonesia itu mau diapain gitu. Kalau sudah banyak mau diapain. Dan ayam-ayam cemani itu kan macam-macam sekali. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kita pakai untuk breeding lagi, ada yang kita jaga kualitasnya betul-betul, ada juga yang jelek-jelek itu. Yang jelek-jelek itu anggaplah kita sampahnya ya. Nah, kalau bebas ekspor itu kan yang jelek-jelek itu bisa kita jual keluar. Kalau kita mengandalkan penjualan dari dalam negeri saja, itu pertanyaannya begini, siapa sih orang yang mau membeli ayam dengan harga jutaan? Ya, ada, tapi apakah semua? Tidak. Apakah setiap hari ada orang membeli ayam cemani? Tidak. Apakah setiap bulan? Belum tentu juga. Gitu. Jadi orang yang berani membeli ayam dengan harga jutaan itu hanya orang-orang yang betul-betul
dia suka dengan ayam itu, kemudian dia punya tujuan, entah itu untuk peternakan, entah itu untuk bisnis, ya orang-orang itu, dan jumlahnya terbatas, nggak bisa dipastikan gitu loh. Ya untuk orang yang sudah punya nama seperti peternak-peternak cemani yang punya nama itu, mereka punya pelanggan banyak. Tapi orang-orang yang baru belajar ternak ini, kemudian mereka jualnya susah gitu kan. Ayam sudah banyak, sementara pemerintah sendiri melarang penjualan betina gitu. Nah, ayam cemani ini kan sudah dianggap sebagai ayam hobi, bukan ayam konsumsi. Jadi kalau beli jantannya doang mau buat apa di sana, kan seperti itu. Jadi mereka kan pengennya punya keturunan. Tapi ya itu kembali lagi ke peraturan plasma nutfah. Katanya plasma nutfah itu tidak boleh dijual secara bebas ke luar negeri, hanya untuk keperluan penelitian boleh, keperluan khusus ya itu boleh dijual. Tapi kalau untuk bisnis itu tidak boleh gitu. Nah, di video ini saya ingin mengetuk Kementan ya, dalam hal ini ya para pemerintah kita lah, coba dikaji ulang lah itu masalah plasma nutfah. Logikanya begini Pak, kita menjaga plasma nutfah, nggak usah diajarin gimana cara menjaganya. Kita beternak itu kita menjaga. Nggak mungkin saya ternak ayam yang jelek, kan seperti itu. Justru yang jelek itulah yang saya jual, kan gitu ya kan. Yang bagus kita gunakan materi untuk keturunan berikutnya. Nah, kalau penjualan di luar negeri itu dilarang, itu kami kesulitan Pak. Ayam sudah banyak, pendapatan kita mau dari mana gitu loh Pak. Jadi maksud saya itu tolong dikaji ulang Pak, masalah larangan penjualan ayam cemani ke luar negeri gitu. Saya anggap dilarang karena yang boleh dijual itu cuma jantan. Ya orang beli jantannya doang, ya buat apa. Sekarang kita cobalah berpikir. Saya ambil contoh itu kucing Anggora. Kucing Anggora itu asalnya dari mana? Kucing Persia itu asalnya dari mana? Ya kan? Ya itu sudah berkembang di Indonesia, sudah banyak kucing Persia. Kalau kita beli kucing Persia jantan dan betina ya bisa aja. Kemudian ayam asel, ayam samo, ayam yang lain itu juga ayam dari Pakistan itu asel itu juga dijual bebas, boleh aja. Tapi yang paling bagus ya harus ke Pakistan, kan begitu. Nah, ini cemani kok enggak gitu loh. Kita itu dilarang menjual. Sementara kita tidak dibantu apa-apa. Gitu. Coba lihat. Pemerintah memberikan apa ke peternak? Peternak cemani ya. Apa? Coba. Enggak ada apa-apa kan? Jadi kita modal sendiri, ternak sendiri, jual sendiri, kita bikin pasar sendiri, kita bikin pameran sendiri, kita bikin kontes sendiri, pakai uang sendiri, semuanya sendiri, promosi di media sosial sendiri. Setelah kita punya pasar, kita punya orderan, kita punya pesanan, ternyata dikirim itu tidak boleh. Dan hanya boleh jantan, akhirnya gagal. Seperti itu. Jadi mohon kepada pemerintah, cobalah dikaji ulang lagi gitu. Kasihan ini para peternak ini, peternak ayam cemani. Kalau ayam sudah banyak, mau jualnya kemana gitu loh. Katanya pemerintah sedang menggenjot ekspor
kelinci bisa diekspor, apa bisa diekspor, semua bisa diekspor. Ayam cemani ini masuk ke ayam hobi Pak, bukan ayam konsumsi. Masuknya ke ayam kesayangan, hewan kesayangan. Jadi orang beli sepasang, 2 pasang seperti itu. Sekarang bingung, kita mau jual ke dalam negeri, ya bisa saja sih, bisa saja. Saya kan sudah banyak ya teman-teman, relasi, koneksi, bisa aja. Nyatanya juga saya nggak pernah apa nggak laku gitu ayamnya. Cuma yang mereka ini loh yang lain gitu loh. Ya kalau mau di larang nggak boleh jual keluar, oh ya dibantu. Ternak cemani jangan dijual keluar ya, sini saya beli, begitu Pak. Ini dibeli enggak, diapain enggak, nah, kita dibiarkan begitu saja. Saya nggak tahu ya, peternak yang lain mungkin dapat bantuan dari pemerintah, tapi yang saya lihat selama ini tuh nggak ada bantuan apa-apa dari pemerintah mengenai ayam cemani ini. Yang rajin ngadain kontes juga masyarakat kok, masyarakat sendiri kok, bukan pemerintah. Sekarang ayam saya mau dikemanain? Maksudnya gini loh, kalau bisa jual keluar kan untungnya berlipat-lipat Pak. Saya bisa beli tanah, saya pengen punya rumah Pak, saya capek ngontrak terus. Saya pengen punya kandang sendiri Pak, maksudnya kandang di tanah sendiri, bukan ngontrak. Ini saya nyewa tanah itu 1.300 meter untuk kandang. Tadinya mau untuk kandang semua, tapi karena seperti ini jadi sedikit aja ayamnya, sisanya saya tanam aja untuk bertahan hidup ya. Saya tanamin singkong, saya tanamin kembang untuk penunjang. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak pemerintah, Bapak-bapak dari Kementerian Pertanian, semoga saja Anda semua melihat video ini gitu dan mengerti gitu loh keadaan yang sebenarnya seperti apa ini, plasma nutshwa ini seperti apa. Kalau plasma nutshwa bisa diekspor, mungkin pendapatan peternak itu akan meningkat, jumlah peternak juga pasti akan meningkat, dan rakyat nggak bingung-bingung lagi, nggak pakai cara-cara pengiriman jalur gelap gitu loh. Seperti itu aja. Istri saya lagi jemput sekolah kakaknya, saya mau jaga anak saya yang sedang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.